Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian yang saya hormati, masjid-masjid kita jumlahnya begitu banyak. Salah satu sikap yang harus kita miliki adalah mencintai masjid itu. Kalau kita mencintai masjid, maka kita punya tanggung jawab terhadap masjid itu. Kadang-kadang kita tidak suka kepada pengurus masjid. Kadang-kadang kita tidak suka kepada sesama jamaah masjid. Lalu ada orang yang karena enggak suka, itu menyebabkan dia tidak datang ke masjid. Itu sikap yang tidak bagus. Masjid kalau kita cintai, kita mau datang ke masjid. Datang ke masjid itu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak suka dengan pengurus, tidak suka dengan sesama jamaah, itu persoalan lain. Jangan sampai kebencian menyebabkan kita jadi tidak datang ke masjid. Kalau kita sudah cinta kepada masjid, maka kita rindu kepada masjid. Orang yang rindu kepada masjid membuatnya mau datang ke masjid, dan inilah yang membuatnya menjadi orang yang nanti akan dinaungi oleh Allah, yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali cuma dari Allah. Dalam satu hadis yang sahih, Rasulullah bersabda, "Sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zillu." Ada 7 golongan orang yang nanti akan dinaungi Allah, yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali cuma dari Allah. Satu di antaranya adalah warajulun qalbuhu mu'allakun bil masjid iza kharaja minhu hatta ya'uda ilaih. Seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid, ketika dia keluar sampai dia kembali lagi. Baru keluar dari masjid, dia sudah ingin kembali lagi ke masjid. Buku yang saya tulis ini, Mencintai Masjid, untuk mengingatkan kita bahwa masjid memang harus kita cintai. Tidak suka kepada pengurus, tidak suka kepada jamaah yang lain, jangan menghalangi kita untuk tidak datang ke masjid. Meskipun demikian, buku ini membahas beberapa bagian yang merupakan pengembangan tambahan dari buku terdahulu, yaitu tentang panduan memakmurkan masjid. Di dalam buku ini dibahas tentang profil masjid yang ideal. Bagaimana seharusnya masjid yang ideal itu, apa item-item yang harus dipenuhi, di buku ini dijelaskan. Sehingga kalau sudah terpenuhi, kita tinggal contreng untuk menilai sendiri apakah masjid kita sudah cukup baik apa belum. Lalu ada ta'lim fil masjid. Ta'lim, belajar, mengkaji di masjid. Ada perpustakaan masjid. Ada komunikasi kemasjidan. Ada data jamaah masjid. Masjid banyak dana sedikit saldo. Jaringan kerjasama masjid. Sampai membicarakan masalah imam. Di dalam buku ini, imam, saya ingatkan, tidak hanya berfungsi sebagai orang yang memimpin sholat, tapi imam itu idealnya menjadi orang yang menjadi rujukan bagi jamaah. Kalau jamaah punya persoalan, dia datang kepada imam untuk minta dibantu memecahkan masalah. Kalau dia tidak mengerti persoalan-persoalan agama, dia datang kepada imam untuk bertanya. Untuk mendapatkan bimbingan, dia datang kepada imam, dan begitulah seterusnya. Cuma sayang, imam-imam kita baru sebatas memimpin sholat. Nah, saudara sekalian yang saya hormati, di dalam buku ini juga ada yang penting untuk kita kaji, ini tentang jaringan kerjasama masjid. Apabila kita cinta kepada masjid, maka kita mau jalin kerjasama antar masjid. Jalinan kerjasama antar masjid itu merupakan ekspresi tanda bahwa kita mencintai masjid. Masjid yang sudah maju jangan jalan sendiri. Masjid yang banyak dana jangan jalan sendiri. Tapi bagaimana antar masjid
berkembang kerjasama yang baik. Sehingga ada saling tukar informasi, ada aktivitas bersama, khususnya aktivitas yang memang menuntut adanya kerjasama. Seperti misalnya mengadakan pelatihan khatib. Kalau dari satu masjid Al-Ikhlas misalnya, ya berapa orang yang mau ikut? Tapi kalau Masjid Al-Ikhlas ada pesertanya, Masjid An-Nur ada pesertanya, Masjid At-Taqwa ada pesertanya, sehingga nanti ada kerjasama kegiatan antar masjid. Ada saling tukar menukar informasi antar masjid, sampai memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki oleh masjid itu. Kalau Masjid An-Nur punya khatib, dia jangan hanya khutbah di Masjid An-Nur, dia juga berkhutbah di Masjid At-Taqwa, dia berkhutbah di Masjid Al-Ikhlas, dan seterusnya. Nah, begitu juga Masjid At-Taqwa punya khatib. Dia jangan hanya berkhutbah di Masjid At-Taqwa, dia khutbah juga di Masjid An-Nur, di Masjid Al-Ikhlas, dan sebagainya. Itu kerjasama antar masjid, sampai terjadi tukar-menukar sumber daya manusia dalam rangka memakmurkan masjid. Maka buku ini menjadi penting untuk dibaca bersama buku yang lain, sehingga ada 5 buku yang bisa kita baca dalam kaitan dengan masjid yang sudah saya tulis, yaitu ada buku Panduan Memakmurkan Masjid, Mencintai Masjid, 80 Masalah Masjid, Beginilah Seharusnya Memakmurkan Masjid, dan Adab Terhadap Masjid. Mudah-mudahan ini merupakan kontribusi agar masjid kita menjadi bertambah makmur, kita dan pengurus itu menjadi orang-orang yang memiliki pemahaman yang utuh tentang masjid, bagaimana dia harus diwujudkan, difungsikan, dikelola dengan sebaik-baiknya. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.